Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejarah Ka'bah adalah salah satu yang paling kaya dalam peradaban manusia. Dikatakan bahwa bangunan ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam berdasarkan wahyu dan petunjuk langsung dari Allah. Oleh karena itu, Ka'bah memiliki akar sejarah yang berusia ribuan tahun, menjadikannya salah satu situs suci tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Ka'bah menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia ketika melaksanakan sholat, menjadi tempat haji dan umroh, tempat berkumpulnya umat muslim dari seluruh dunia. Dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menyebutkan Ka'bah, seperti surat Ali Imran ayat 96 yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Juga dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah, golaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berikut adalah fakta-fakta unik dan menarik tentang Ka'bah. Yang pertama yaitu pintu Ka'bah bernama Babur Rahmah. Pintu ini terbuat dari emas murni dengan panjang 3,10 meter, lebar 1,90 meter, dan kedalaman 2,25 meter, dan memiliki berat 280 kg. Tak heran biaya pembuatannya mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, sengaja dibuat tinggi agar genangan air tak bisa masuk ke dalam, juga agar tidak ada orang yang nyelonong sembarangan. Menurut sejarahnya, ketika pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah memiliki dua pintu, yaitu pintu timur dan pintu barat, kedua-duanya menyentuh tanah. Pintu timur sebagai pintu masuk, sedangkan pintu barat sebagai pintu keluar. Tapi pintu barat kini disebut pintu taubat dan terletak di dekat tangga di dalam Ka'bah, kemudian ditutup ketika kaum Quraisy memugar Ka'bah sebelum Muhammad SAW diangkat sebagai nabi. Sementara itu, pintu timur ditinggikan dari permukaan tanah dan daun pintunya dibuat dua. Selain itu, pintu Ka'bah juga diselimuti dengan kiswah. Kiswah tersebut diberi nama Al-Barqa, yang memiliki tinggi 6,32 meter dan lebar 3,30 meter. Seperti halnya kiswah Ka'bah, kiswah pintu Ka'bah kini juga dibuat di Mekah. Karena itu, di bagian bawah kiswah tertulis dalam bahasa Arab yang artinya, penutup ini dibuat di Mekah Al-Mukarramah dan Raja Abdullah ibnu Abdul Aziz menghadiahkannya kepada Ka'bah.
kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Yang kedua yaitu sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi. Hasil temuan ilmiah itu diketahui mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya, posisi Ka'bah yang berada di kota Mekkah merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Hal ini jauh berbeda dengan patokan yang selama ini digunakan, yakni GMT. Yang ketiga yaitu tawaf tidak pernah berhenti. Pada saat melaksanakan umroh ataupun haji, memang ada banyak aktivitas spiritual yang dilakukan oleh para jamaah yang ada di kawasan sekitar Ka'bah. Salah satunya adalah melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Satu hal menarik yang tidak banyak orang ketahui adalah aktivitas tawaf di sekitar Ka'bah tidak pernah berhenti, terkecuali pada saat waktu sholat. Bahkan ketika diguyur hujan ataupun banjir sekalipun, aktivitas tawaf tersebut tidak pernah berhenti dan terus dikerjakan. Keempat, Ka'bah beberapa kali mengalami banjir. Karena lokasinya ada di cekungan, wilayah di sekitar Ka'bah termasuk rentan banjir. Kejadian banjir terekam pada tahun 1941. Saking tingginya air, orang bertawaf dengan cara berenang. Kejadian banjir serupa pernah juga terjadi pada tahun 1969. Yang kelima, isi di dalam Ka'bah sederhana tapi elegan. Ka'bah memiliki ruangan yang berisi 3 tiang kayu untuk menopang langit-langit, sejumlah lampu gantung emas dan perak, tangga tertutup menuju ke palka, pintu emas, pemangkas kain, hingga 8 buah batu berhiaskan kaligrafi Arab. Selain itu, tersedia juga ruang kecil untuk tangga naik ke atap Ka'bah. Keenam yaitu pencucian Ka'bah. Pencucian Ka'bah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan sejak tahun 8 Hijriah pada saat penaklukan kota Mekkah. Proses pencucian Ka'bah ini dilakukan 1 tahun sekali, yang biasa digelar setiap tanggal 15 Muharram. Yang ketujuh, Ka'bah memiliki talang Mizab Ar-Rahman. Di bagian atas Ka'bah, tepat pada arah Hijr Ismail, terdapat sebuah talang air atau mizab. Talang ini juga dikenal dengan Mizab Ar-Rahman. Mizab Ar-Rahman ini berfungsi untuk memperlancar jalannya air saat hujan atau saat pencucian Ka'bah. Talang ini belum ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibuat oleh suku Quraisy bersamaan dengan dibuatnya atap Ka'bah. Talang yang berlapis emas itu mempunyai panjang keseluruhan 2,53 meter. Bagian yang tertanam di dinding Ka'bah 58 cm. Panjang talang 1,95 meter, tinggi 23 cm, dan lebarnya 26 cm. Di bagian atasnya ditanam paku-paku kecil agar burung-burung tidak hinggap di atasnya. Yang kedelapan, yaitu kiswah atau kain penutup Ka'bah, saat ini bernilai 100 miliar rupiah. Nama kiswah dalam bahasa Arab berarti selubung atau kain yang dikenakan pada peti. Kain ini biasanya diganti setiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah, hari ketika jamaah haji berjalan ke Bukit Arafah pada musim haji. Namun sudah beberapa tahun ini, kiswah Ka'bah diganti pada 1 Muharram atau pada tahun baru Hijriah. Setiap tahun, kiswah lama diangkat, dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil, dan dihadiahkan kepada beberapa orang, pejabat muslim asing yang berkunjung, dan organisasi asing. Bahan kain yang dipakai pada kiswah adalah sutra hitam. Untuk ornamen ayat-ayat Al-Qur'annya dijahit dengan 120 kg benang emas
dan 100 kg benang perak. Pembuatan kiswah Ka'bah ini ternyata membutuhkan dana hingga mencapai 25 juta rial. Bila dikurskan ke rupiah, dengan nilai 1 rial adalah 4.000 rupiah, maka biaya pembuatan kiswah mencapai 100 miliar rupiah. Yang ke-9, beberapa kali Ka'bah dibangun ulang. Sejak rekonstruksi zaman Nabi Muhammad SAW telah terjadi rata-rata satu rekonstruksi utama setiap beberapa abad. Renovasi terakhir terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh, yang mengarah ke penggantian banyak batu dan kembali memperkuat pondasi dan atap baru, agar struktur Ka'bah lebih awet, tahan cuaca, dan sesuai dengan spesifikasi modern. Ke-10, tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah dibuka 2-3 kali dalam sebulan agar khalayak dapat memasukinya. Sekarang hanya 2 kali dalam setahun dan untuk orang-orang tertentu saja. Dari Indonesia ada Presiden Soeharto, SBY, dan Joko Widodo yang pernah masuk ke dalam Ka'bah. Yang ke-11, lantai Masjidil Haram selalu sejuk. Masjidil Haram memiliki luas lebih dari 356.000 meter persegi yang bisa menampung lebih dari 900.000 jemaah. Tak heran jika masjid ini ditetapkan sebagai masjid terbesar di dunia. Meski bagian tengah masjid sengaja dibuat terbuka tanpa atap, namun lantai masjid tersebut tetap terasa dingin dan sejuk meski terkena panas matahari. Hal ini dikarenakan lantai Masjidil Haram menggunakan marmer terbaik yang didatangkan langsung dari Tassos, Yunani. Marmer yang dipasang di Masjidil Haram adalah jenis yang terbaik di dunia karena bisa meredam hawa panas yang memantul di lantai. Marmer ini didesain bisa menyerap kelembaban di malam hari dan mempertahankan kesejukannya di siang hari, meski terkena sengatan panas matahari. Yang ke-12, siapakah yang memegang kunci Ka'bah? Ka'bah memiliki kunci yang saat itu dipegang oleh Utsman bin Talhah, lalu mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya Syaibah. Amanah ini datang langsung dari Rasulullah SAW yang menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah. Rasulullah berucap, "Ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini wahai Utsman beserta keturunanmu selama-lamanya sepanjang masa. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim atau penganiaya." Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh Bani Syaibah secara turun-temurun selama 16 abad, dari zaman jahiliyah hingga sekarang. Syekh Saleh bin Zaid al-Abidin al-Syaibi, beliaulah yang memegang kunci Ka'bah saat ini. Anak cucu keturunan dari Bani Syaibah juga bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta merawat kiswah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa hal unik dan menarik tentang Ka'bah. Semoga kita semua segera merasakan jamuan Allah untuk datang ke dua kota suci Mekah dan Madinah. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.